Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen nge-review 5 kepala charger yang udah pernah gue review. Nah, kalau kalian belum nonton review kepala charger yang udah pernah gue bikin, kalian bisa cek link yang ada di bawah. Kalau nggak, kalian cek aja ke channel gue, di situ aja. By the way, kalau kalian pengen ngebeli produk-produk yang ini, yang X reviewnya, kalian cek juga link yang ada di bawah. Di situ bakal gue sematin. Kalian juga bisa beli kok pakai link punya gue. Di sini ada 5 kepala charger yang gue punya. Di sini kita bakal bandingin. Semuanya adalah charger yang mempunyai harga yang nggak beda jauh gitu, 100 ribuan. Ini rata semuanya 100 ribuan. Nggak ada yang mahal banget, nggak ada yang murah banget. Ini 100 ribuan. Dan semuanya recommended buat iPhone. Apalagi misalkan kalian pakai iPhone 12 ke bawah gitu. Karena semua charger ini support power delivery 2. Dan buat kalian yang punya iPhone 13 dan nonton review ini, ya sebenarnya bisa sih kalian pakai kepala charger yang seperti ini. Output maksimalnya tapinya hanya 20 watt. Soalnya ya nggak akan maksimal juga sih misalkan kalian pakai charger seperti ini. Buat kalian yang pengguna iPhone 13, gua saranin kalian membeli kepala charger yang outputnya up to 30 watt gitu. Soalnya iPhone 13 itu mau yang mini, yang biasa, Pro dan juga Max itu udah mendukung protokol charging yang up to 27 watt gitu ya. Jadi power delivery 3 gitu ya. Dan ini ya cuman power delivery 2 sih. iPhone 12 ke bawah ini recommended gitu ya. Dan ini adalah beberapa kepala charger yang menurut gua menarik gitu ya buat dibandingin. Soalnya mereka punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing gitu ya. Jadi pasti ada hal menarik yang bisa kita ambil gitu. Lalu pasti nanti ada pertanyaan, bang kok merek Ugreen nggak ada di sini sih, nggak gue bandingin ya. Soalnya menurut gue produk Ugreen biasa aja gitu ya, dan udah banyak juga yang ngebahas. Jadi ya kita bahas aja yang ini. Dan gue di sini bakal ngebandingin juga sama kepala charger yang udah gue punya. Ini adalah kepala charger ini ya, misalkan kalian beli iPhone yang second, yang X dari B Store, PS Store dan lain-lain, kalian bakal dapat kepala charger yang ini. Ini adalah kepala charger yang input dayanya itu ya ini internasional ya, kayak buat di Singapura gitu, Singapura atau Jepang nih, seperti ini yang 3 ini. Nanti gue bakal cantumin. Dan ini hanya 5 watt untuk output dayanya, jadi tidak support fast charging nih. Kalau yang ini kan udah support fast charging. Jadi ini kita sebagai pembanding aja ya. Ini bakal kita blacklist juga soalnya ini paling jelek ini di antara yang lain. Oke. Sekarang kita bakal bahas satu persatu produknya terlebih dahulu dan kita bakal bandingin di beberapa kategori. Dan langsung aja kita bahas buat satu-satu produknya. Nah, sekarang kita bahas ke 5-5-nya dan mana yang terbaik. Menurut gue yang terbaik itu ya subjektif sih. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan, apalagi dengan harga gitu. Kalian sesuaikan aja. Nah, yang pertama gue bakal, ini kok terbalik sih. Nah, ini gue bakal jelasin tentang Anker dulu. Nah, di sini ada Anker. Anker ini outputnya 20 watt, masih single ya ini. Ini cocok buat iPhone 12 ke bawah. Untuk output dayanya ini paling sedikit, ini cuma 2 gitu untuk output dayanya. 5 volt 3 ampere, 9 volt 2 ampere. Nah, buat iPhone 12 ke bawah ini oke. Tapi misalkan kalian pakai iPhone 13, gue saranin kalian beli yang versi Pro-nya. Dan untuk charger ini masih berbahan silikon. Nah, untuk pengisiannya ini cukup stabil sih menurut gua. Nanti kita bakal bahas di akhir, oke? Untuk garansi si Anker ini up to 18 bulan ya untuk garansi. Jadi ini cukup lama gitu. Di sini ada 2 charger berbahan silikon gitu. Yang satu lagi ada mereknya Baseus. Baseus juga sama, ini 20 watt sama seperti Anker. Nah, tapi secara bentuk sekalian lihat Anker lebih unggul cuy. Ini padahal sama-sama kecil ya. Berbahan silikon ini sama. Portnya Type-C juga sama. Tapi yang membedakan salah satunya adalah garansinya untuk si Baseus ini. Garansi Baseus paling kecil di antara yang lain. Kalau yang lain ini 18, ini cuma 6 bulan, ini 24 bulan, ini 12 bulan. Nah, kalau ini oke sih secara bentuk dan output daya. Tapi secara garansi ya cuma 6 bulan cuy. Nah, untuk output dayanya di sini ada 5 tegangan yang bisa kalian lihat di sini. Nah, oke, kalau ada yang mau ditanyain kalian langsung aja komentar di bawah. Nah, kedua ini adalah
charger berteknologi silikon. Ini masih teknologi lama ya. Tapi walau teknologi silikon ini adalah teknologi lama, tapi ini masih oke untuk pengisiannya gitu. Jadi ya nggak jelek-jelek amat sih, masih berkualitas kok. Apalagi kalian misalkan beli yang Anker, gue rekomendasiin beli Anker sih. Nah, di sini ada sisanya, ada 3. Ketiga ini mempunyai teknologi yang paling terbaru, yaitu berbahan GaN atau gallium nitride gitu ya. Nah, semuanya ini support power delivery. Buat iPhone juga, ini semua buat iPhone, semuanya pakai port Type C, ini sama. Tapi yang ngebedain ini adalah outputnya gitu, sama garansi paling. Ketiga ini. Nah, kita bahas dulu dari Aoki. Untuk Aoki di sini portnya Type C, bentuknya biasa aja. Lalu untuk finishingnya, ya ini finishingnya matte ya, ini enak sih. Dan untuk Aoki ini dia mempunyai kelebihan di garansi gitu ya. Untuk garansi Aoki itu paling lama daripada yang lain. Mau Acom, mau Anker, mau Baseus, ini semua. Nah, untuk Aoki itu untuk garansi ini up to 24 bulan. Ini paling lama. Dan untuk output dayanya, bisa kalian lihat, ini cuma 3 output dan di maksimalnya adalah 20 watt gitu. Dan oke, sekarang kita bahas yang lain. Ini biasa aja ya, tapi misalkan kalian nyari garansi yang benar-benar panjang, kalian pilih Aoki cuy. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir. Di sini ada Acom ACG30. Nah, untuk charger ini nggak cuma support buat Apple doang, semua HP bisa. Soalnya di sini mendukung, bisa kalian lihat, mendukung power delivery, quick charging buat Qualcomm, AFC buat Samsung, adaptive fast charging, lalu ada FCP fast charging protokol buat Huawei. Ini paling lengkap buat protokol pengecasannya. Mau yang nano, mau yang pro, ini sama aja, sama-sama lengkap untuk output dayanya. Dan bisa kalian lihat output dayanya. Di sini ada banyak keluarannya. Jadi lebih beragam ya untuk Acom ini. Tuh, bisa kalian lihat untuk outputnya. Nah, untuk garansi kedua charger ini sama-sama 1 tahun untuk garansinya. Dan yang paling ngebedain buat kedua ini adalah bentuk dan juga portnya. Untuk bentuk, kalau misalkan Acom yang Pro, ini biasa aja, sama seperti Anker. Ini biasa aja, ini bukan Anker sih, Aoki. Ini biasa aja. Tapi dia mempunyai kelebihan di portnya. Portnya ini ada 2. Jadi misalkan kalian yang punya HP 2, malas bawa kepala charger 2, ya gua rekomendasiin beli ini. Dan untuk yang nano, ini bentuknya kecil tapi single port. Dan ini finishingnya itu matte, tapi untuk atasnya itu glossy ya. Ini ringan banget buat dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya pasti yang ngebedain dari kedua device ini. Yang ngebedain adalah harga dan juga ininya, bonusnya. Kalau misalkan ini gue beli 100 ribuan. Kenapa gue beli ini? Soalnya gue butuh yang dual port dan wattnya itu gede. Nah, untuk output wattnya ini maksimalnya 20 watt. Untuk iPhone 12 ke bawah ini oke. Dan untuk output maksimalnya kalau yang di bagian atas ini adalah 10 watt. Jadi 20 watt plus 10 watt. Misalkan kalian colokin 2 device yang berbeda, ini 20, ini 10 gitu. Ini oke sih menurut gue. Dan yang paling ngebedain adalah di paket penjualannya gue dapet ini cuy. Nah, gue dapet kabel data untuk misalkan kalian beli ini. Kalau ini nggak dapet apa-apa. Ini misalkan kalian beli seharga berapa sih, ini gue beli 120 kalau nggak salah, dikasih bonus gitu. Jadi sama aja, untung sih dapat charger dan juga si kabelnya mana sih? Nah, kabelnya lebih menguntungkan. Jadi coba deh kalian cek link yang ada di deskripsi. Siapa tahu misalkan kalian beli ini, ya kalian dapat bonus kabel. Ini cukup murah loh, ini cuma 100 ribuan untuk harganya. Dan untuk outputnya ini bervariasi juga sih. Gua rekomendasiin kalian beli ini misalkan pengen nyari yang murah tapi berkualitas dan output dayanya besar. Tapi misalkan kalian pengen milih garansinya oke. Gua saranin kalian beli Aoki. Kalau kalian nyari bentuknya kecil dan enak dibawa kemana-mana, gua saranin kalian beli ini, Anker dan juga Acom ini ACG30.
Untuk bentuk pasti Anker bakal menang, soalnya ini paling kecil cuy. Tapi misalkan kalian pengen beli yang tengah-tengah, ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, ya biasa-biasa aja, kalian lebih baik pilih Basius. Tapi misalkan kalian butuh yang banyak portnya, tentu gue saranin kalian beli yang ini. Ini yang biasa gue pakai. Oke, sekarang gue pengen ngeliatin ke kalian hasil pengetesan charger dari 0 ke full seperti apa. Oke, kita lanjut. Ini adalah tabel pengujian yang udah gue lakukan di iPhone XR punya gue di menit 5, 10, sampai 60. Dan bisa kalian lihat, ini antara charger, semua charger itu selisihnya nggak beda jauh. Dan untuk kepala charger Anker, nah dia mempunyai selisih yang lumayan cepat gitu daripada yang lain. Namun secara perbedaan persentase ini nggak beda jauh ya, paling beda 3-4% aja di setiap menitnya. Menurut kalian charger mana yang terbaik dari sisi pengisian daya, bentuk, lalu garansi, dan lain-lain? Coba kalian komentar di bawah. Oke? Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Link pembeliannya ada di bawah ya, jangan lupa.